Pemerintah Provinsi Maluku menggelar rapat persiapan status darurat bencana dan penanganan darurat keadaan bencana Kabupaten Buru Selatan, bertempat di ruang rapat lantai 2 kantor Gubernur Maluku, pada Rabu, 10 Juli 2024. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Maluku Jalaluddin Salampesi, yang dihadiri oleh Wakil Bupati Buru Selatan Gerson Eliezer Selsili, Asisten Sekda Maluku, pimpinan OPD lingkup pemerintah Provinsi Maluku dan Buru Selatan, pimpinan lembaga vertikal dan unsur lainnya. Selsili pada kesempatan itu menyampaikan terkait status bencana yang harus diselesaikan adalah masalah transportasi, yang bisa membantu membawa bahan kebutuhan pokok. Darurat itu yang kita harus selesaikan itu persoalan transportasi. Terutama transportasi yang bisa membantu mengangkut barang kebutuhan pokok. Kita punya beras, tadi saya laporkan tadi, ada kurang lebih ada 84,6 ton, itu masih ada di Ambon, yang punya para pengusaha di wilayah Buru Selatan, tapi itu tidak bisa diangkut. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk kita bisa membantu untuk mengangkut kebutuhan beras yang tidak bisa stok kita itu betul-betul bisa tersedia di wilayah Buru Selatan. Yang berikut tadi mungkin dari ketahanan pangan mungkin bukan 31 ton, bukan. Kita tadi laporannya kita itu punya beras sampai dengan tanggal 7 itu ada 23 ton, tetapi di tanggal 9 itu tinggal 11 ton. 11 ton beras yang ada di wilayah Buru Selatan baru saja kemarin kapal Cantika masuk, kemudian membawa 8 ton beras, sehingga yang stok kita sampai dengan kemarin itu bertambah menjadi 19 ton, 19,4 ton. Itu di wilayah, itu masuk di wilayah Buru Selatan. Itu kondisi real yang terjadi. Menanggapi hal tersebut, Jalaluddin berharap dari pemerintah kabupaten bisa menggerakkan tim Satgas Pangan, terkait upaya dalam mempertahankan keamanan dan tetap menjaga jangan sampai inflasi akan memperburuk kondisi di sana. Di mana diperkirakan kondisi cuaca buruk, cuaca ekstrim, terutama curah hujan itu akan makin tinggi sampai awal Agustus. Ya, dia untuk itu, teman-teman dari Balai Jalan, kami harap untuk bisa memaksimalkan kondisi waktu yang ada dengan memanfaatkan cuaca yang baik ya dalam beberapa hari terakhir, mudah-mudahan ya, untuk bisa memaksimalkan langkah-langkah antisipasi terhadap menyambung atau membersihkan beberapa ruas untuk koneksi dari Hulu ke Buru Selatan. Yang ketiga ya, kami berharap dari kepolisian, kemudian pemerintah Kabupaten Buru Selatan untuk menggalakkan tim Satgas Pangan, ya, bersama Kakis Bapol dan beberapa instansi terkait upaya dalam mempertahankan kondisi keamanan dan tetap menjaga jangan sampai inflasi akan memperburuk kondisi di sana. Yang keempat, terkait dengan suplai bahan bakar, kami berharap dari KSOP, kemudian Pertamina, dan pemerintah Kabupaten Buru Selatan dapat melakukan kerjasama untuk memperlancar transportasi angkutan BBM sehingga bisa masuk ke Kabupaten Buru Selatan. Berikut yang keenam, terkait dengan peran masing-masing OPD dalam upaya untuk memberikan dukungan dari bantuan yang sudah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang ada, dimohon untuk bersiap-siap sambil menunggu surat kondisi kebencanaan ya, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Buru Selatan dan menjadi acuan untuk semua pihak. Dan yang terakhir, komunikasi koordinasi lintas sektor baik internal antara pemerintah Kabupaten Buru Selatan maupun dengan provinsi, terutama BPBD, dalam rangka upaya-upaya antisipasi sehingga bisa dibangun komunikasi koordinasi yang baik untuk antisipasi keadaan darurat sehingga tidak berdampak pada beberapa hal yang berpengaruh untuk kondisi kesehatan, kemudian kondisi inflasi
dan bahkan kondisi stunting dalam jangka menengah dan jangka panjang. Dan yang terakhir, ini menjadi tugas internal pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera membentuk satuan bekerjasama dengan dinas sosial ya, harus segera membentuk Tadana atau Taruna Siaga Bencana supaya langkah-langkah koordinasi untuk antisipasi terkait dengan komunikasi kebencanaan bisa disiapkan lebih dini. Itu beberapa kesimpulan dari hasil pertemuan ini, dan sebelum kami akhiri, kami sampaikan bahwa komunikasi internal yang kita bangun di sini sudah merupakan dasar hukum untuk tindak lanjut masing-masing instansi. Seperti tadi KSOP dengan